Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Septia Haryanto, NIM 20081, anggota kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang membangun konteks teks laporan bersama anggota teman lainnya, yaitu Lisa Zahra dan Rizka Anggraini, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza AR MHum. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu teks laporan dan tujuannya. Teks laporan merupakan teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah memberi informasi kepada pembaca. Teks ini harus berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi penulis. Selanjutnya, menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Menelusuri model teks laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Sedangkan proposal penelitian merupakan rancangan penelitian yang belum dilaksanakan. Laporan penelitian perlu disusun secara jelas, lengkap, dan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, menelusuri model teks laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah sebuah laporan hasil kegiatan yang biasanya dibuat setelah kegiatan tersebut berlangsung. Laporan kegiatan biasa dibuat oleh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Ciri-ciri dari laporan kegiatan yaitu ringkas, logis, lengkap, dan sistematis. Selanjutnya, menganalisis hubungan genre pada setiap tahap teks laporan. Contoh format teks laporan penelitian ini berdasarkan modul bahasa Indonesia. Yang pertama, abstrak. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Biasanya berisi masalah utama penelitian ini bertujuan apa, metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan, dan simpulan. Abstrak ini bagian yang sangat terpenting dalam laporan penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang keempat, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, dan populasi dan sampel. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Fungsi tahapan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, direalisasikan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian. Selanjutnya, fungsi kedua, untuk membahas dan menjelaskan temuan yang diperoleh. Kemudian hasil temuan tersebut dikaitkan dengan teori yang dirujuk dari penelitian sejenis. Yang keenam, ada penutup yang berisi simpulan, saran, dan implikasi. Di sini saya ada mencantumkan kata-kata untuk simpulan, seperti kata setelah dilakukan penelitian. Beberapa poin simpulan dapat dikemukakan sebagai berikut. Selanjutnya ada berdasarkan keseluruhan rangkaian pemikiran yang telah dilakukan. Dalam bab terakhir ini disampaikan simpulan sebagai berikut. Selanjutnya saran, memiliki kata-kata seperti ini lebih baik diselesaikan dengan negosiasi antar pihak yang bersengketa daripada dengan penerapan kontrol fisik. Oleh karena itu, penulis menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengadakan penelitian secara mendalam terhadap status pulau pasir. Nah, selanjutnya implikasi dengan contoh kata berikut. Ketiga, temuan-temuan pada penelitian ini mengandung implikasi praktis sebagai berikut. Penulis artikel ilmiah dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang leksikogramatika, register, serta genre dan seluk-beluknya. Terus yang kedua, ada implikasi praktis yang lain bersifat pedagogis. Sosialisasi yang paling efektif mengenal penulisan teks ilmiah. Yang terakhir, simpulan tentang struktur teks dan genre pada laporan penelitian. Di sini saya mencantumkan tabel struktur teks dan genre mikro pada laporan penelitian. Dapat dilihat bahwa abstrak struktur teks dengan abstrak genre mikro yang diharapkan itu memiliki fungsi retoris yang sama, yaitu menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan, yang meliputi yang pertama masalah dan tujuan penelitian, yang kedua metodologi penelitian atau bagaimana metode dan teknik digunakan, yang ketiga temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta yang keempat simpulan, implikasi, dan atau saran. Begitu juga dengan pendahuluan dan sampai ke penutup memiliki fungsi retoris yang sama. Sekian materi yang saya bahas, selanjutnya materinya akan dibahas oleh anggota kelompok saya. Terima kasih.